Sri Handayani, kader PKK Kelurahan Taman Sari. Saya Sri Mulyati. Baik, untuk Ibu, untuk yang pertama, apakah di lingkungan Taman Sari itu sekarang banyak masyarakat yang memiliki perilaku BABS atau buang air besar sembarangan, Ibu? Jadi kalau yang tanpa sepiteng itu kan termasuk BAB sembarangan ya. Bukan berarti orang itu harus BAB-nya di sepanjang jalan Cikapundung, bukan ya. Karena belum ada sepiteng, berarti kan pembuangan dari rumah tangga itu langsung ke Sungai Cikapundung, berarti itu termasuk BAB sembarangan ya. Iya, terus Ibu mungkin untuk yang kedua, apakah ada faktor yang menyebabkan masyarakatnya itu memiliki perilaku BABS-nya? Kita di Taman Sari itu emang yang mempunyai sepiteng komunal atau secara pribadi masih kurang, belum banyak gitu. Apakah ada penyakit-penyakit yang sering menyerang masyarakat, terutama anak-anak karena perilaku BABS-nya ini, Bu? Ya ada, kayak disentri kayak gitu. Masih jarang, cuma kadang-kadang aja gitu ada. Terus kira-kira apakah setiap rumah yang ada di daerah Taman Sari ini dia sudah menggunakan jamban yang sendiri tidak, Bu? Bukan menggunakan jamban umum? Banyak sih jamban sendiri mas, setiap rumah ada. Cuman pembuangannya itu jadi satu alur ke sungai gitu. Bagian besar masih ke sungai gitu. Terus Ibu, kan tadi salah satu upaya untuk menangani BABS-nya ini adalah dengan adanya pembuatan septic tank komunal ya Bu ya, atau septic tank digunakan secara bersamaan. Itu kira-kira apakah kebanyakan masyarakat sudah mengetahui apa itu septic tank komunalnya? Sebagian besar udah ngerti, cuman di Taman Sari itu tempat belum semuanya karena tidak ada lahan untuk membikinnya itu gitu. Nama saya Wanda, saat ini saya ahli kelurahan, kerjaan saya bagian pengontrolan kebersihan, baik itu darat ataupun saluran. Bapak kalau dari semenjak Bapak berkecimpung gitu ya Pak, dari tahun 2016 itu, kendala apa saja Pak yang dihadapi dalam pembangunan septic tank komunal? Yang paling pertama adalah pemahaman masyarakat tentang teknis dan fungsi septic tank komunal itu sendiri gitu kan. Mindset masyarakat sekarang itu kan gitu, begitu mendengar septic tank komunal yang terbayangkannya adalah di wilayahnya ada tempat yang menampung kotoran. Yang selama ini mungkin mereka itu merasa bahwa tidak ada penampungan. Setiap saluran itu langsung larinya ke sungai. Dengan adanya septic tank komunal, cara pikir mereka kan berpikir bahwa di wilayahnya itu akan ada tempat penampungan tinja manusia, sehingga ada pemikiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti cici dan segala macam, kemudian terjadi pesapan kepada sumur mereka gitu kan, yang kalau yang menggunakan sumur bor atau sumur limbah. Selain pemahaman adalah tempat dibangunnya septic tank komunal itu agak susah juga. Kalau dari nol kemudian kita akan mencoba merombak seluruh saluran yang sudah ada, itu mungkin banyak memakan biaya. Lahan yang tersedia itu agak kurang. Kalaupun misalkan ada lahan yang tersedia, tapi saluran yang kita perlukan juga belum ada. Artinya tetap harus bikin saluran induk. Nah, hal-hal seperti itu juga jadi temuan di lapangan. Mungkin saya minta pendapat Pak Dadang nih Pak terkait dengan perilaku buang air besar sembarangan masyarakat Kelurahan Taman Sari Pak. Ya, sejak Februari 2020 saya bertugas di Taman Sari, memang yang menjadi PR utama di Kelurahan Taman Sari terkait dengan program prioritas pemerintah itu adalah pencapaian ODF 100%. ODF di Taman Sari, sejak saya masuk Taman Sari bulan Februari itu kurang lebih 11% yang saya tahu ya, saya tahu informasinya 11%. Informasi saya dapatkan dari bidang kesehatan lingkungan Puskesmas Taman Sari 11%, sehingga ini menyisakan PR yang cukup besar dalam rangka pencapaian ODF 100% di Taman Sari ini. Selain pemerintah pusat yang mempunyai program prioritas pencapaian ODF, juga ada Satgas Citarum Harum yang merupakan perintah langsung dari Presiden dalam rangka mengembalikan kebersihan saluran, khususnya Sungai Citarum dan anak cicit sungainya. Nah, termasuk diantaranya BABS ini banyak ditemukan di wilayah Bandung Raya yang terbuang ke sungai. Bagi pemerintah khususnya medis itu juga sebenarnya merupakan
pencemaran lingkungan, Pak ya, pencemaran lingkungan. BABS yang dibuang ke sungai itu merupakan bagian dari pencemaran lingkungan, merupakan dari perilaku masyarakat yang tidak sehat. Pada tahun 2020, ini ada teralokasikan anggaran untuk pembuatan septic tank komunal yang berlokasi di RW 15. Alhamdulillah, sebelum realisasi pembuatan komunal dengan anggaran dana alokasi umum bantuan dari pemerintah pusat, ternyata LPPM Fakultas Kedokteran Unisba ini lebih dulu memberikan bantuan, menyampaikan kepada kami dalam rangka kegiatan LPPM Fakultas Kedokteran Unisba membantu pencapaian program ODF 100%, sehingga pembangunan komunal ini ternyata lebih dulu bantuan dari Unisba, Pak. Alhamdulillah kami sampaikan, berucap syukur juga. Sekalipun kita sudah ada program di tahun 2020 ini pembangunan septic tank komunal, tapi semenjak saya tugas di Taman Sari ini, pertama kali pembangunan komunal ini adalah bantuan dari Fakultas Kedokteran. Indikator daripada sanitasi lingkungan itu sangatlah beragam. Dua pilar utama ataupun dua hal yang paling mendasar dari indikator ini adalah yang pertama adalah terlaksananya PHBS di tingkat rumah, sekolah, dan tempat umum. Dan kemudian tersedianya jamban, air bersih, serta pembuangan air kotor yang sesuai dengan standar dari pemerintah. Pemerintah sendiri telah mencantumkan aturan untuk pengelolaan ataupun pembuangan dari limbah feses pada Permenkes nomor 3 tahun 2014 mengenai sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. STBM ini merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan 5 pilar. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, pengelolaan air minum atau makanan rumah tangga. Yang keempat, pengelolaan sampah rumah tangga. Yang kelima, pengelolaan limbah cair rumah tangga. Nah, untuk pembuangan limbah feses atau limbah kotoran manusia yang baik, itu tentunya kita harus mengikuti beberapa kriteria. Namun kriteria yang paling utama adalah yang pertama, itu kotoran dibuang itu tidak boleh mencemari lingkungan, baik itu mencemari air minum, mencemari air tanah, ataupun mencemari air sungai. Kemudian yang kedua, kotoran yang dibuang itu tidak bisa diakses oleh makhluk hidup, baik itu diakses oleh manusia, diakses oleh tikus, ataupun lalat untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang nomor 3, pembuangan kotoran itu juga atau jamban itu juga hendaknya harus dapat memfasilitasi pembuangan sarana pembersihan kotoran manusia. Seperti kalau di Indonesia, jamban itu harus bisa memfasilitasi pembuangan air untuk cebok, dan kalau untuk di barat, karena mereka ceboknya dengan menggunakan tisu, maka jambannya itu harus bisa digunakan untuk membuang tisu. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, banyak sekali jamban di Indonesia yang tidak bisa memfasilitasi pembuangan dengan tisu. Ya, dan itu yang kadang-kadang membuat saluran WC menjadi tersumbat. Ya, untuk hal-hal yang lainnya seperti bangunan atau ventilasi itu sebenarnya disesuaikan dengan pengguna jamban tersebut. Ya, jadi baik itu yang beratap, tidak ada genangan, gampang dibersihkan, mudah untuk dipakai dan lain-lain itu menyesuaikan saja. Pilihan yang dapat dipilih adalah yang pertama adalah ditampung dengan menggunakan septic tank atau biotang. Ya, atau yang sekarang sudah mulai populer. Dan kemudian yang kedua adalah pilihannya diolah dengan menggunakan IPAL atau instalasi pembuangan air limbah. Ya, baik biotank ataupun IPAL itu semuanya akan mengolah kotoran manusia dan akan membuat kotoran tersebut menjadi tidak bisa mencemari lingkungan, ya, lebih ramah terhadap pencemaran lingkungan. Ya, intinya seperti tadi, kotoran yang dibuang tidak boleh bisa sampai diakses oleh makhluk hidup lainnya supaya tidak mencemari lingkungan. Bagi masyarakat yang terdampak daripada pembuangan limbah feses yang tidak bijak, mungkin tidak tepat, itu apa saja ya dok yang bisa didampak atau yang bisa dialami oleh masyarakat? Dampak dari perilaku membuang kotoran yang tidak sesuai dengan aturan atau biasa kita sebut dengan buang air besar sembarangan, itu adalah dia dapat mencemari lingkungan, ya seperti tadi ya. Dan jika kotoran tersebut mengandung penyakit-penyakit dari si pembuang kotoran tersebut, itu dapat menularkan ke orang lain. Contohnya adalah kalau misalkan seseorang yang menderita cacingan, lalu dia buang air besar sembarangan dan kotorannya mengenai ke tanah, ya maka tanah tersebut dia dapat dijadikan sarana penularan cacingan, ya sarana penularan cacing yang dikeluarkan dari tinja tersebut, ya. Atau contoh lainnya adalah penyakit tipes, ya orang yang menderita tipes maka kotorannya akan mengandung kuman-kuman tipes, ya sehingga apabila ada lalat dan dia hinggap ke kotoran tersebut yang memiliki kuman tipes, lalu lalat tersebut dia hinggap ke makanan yang dimakan oleh masyarakat luas, baik itu makanan
rumahan atau makanan jajanan yang lainnya, dia dapat menularkan tipesnya. Atau mungkin dapat juga menularkan kuman-kuman lain yang dapat menyebabkan diare. Ya. Nah, lalu kalau kita bicara mengenai diare, penyakit diare pada anak-anak yang berkepanjangan itu dapat menyebabkan anak tersebut menjadi kurang tinggi atau dapat menyebabkan stunting atau dapat menyebabkan tinggi anak tersebut tidak setinggi dengan anak-anak seusianya, dan ini merupakan efek jangka panjang dari buang air besar sembarangan atau pembuangan tinja yang tidak sesuai dengan aturannya. Baik dok, mengingat dengan betapa pentingnya dan betapa berdampaknya dari pembuangan limbah feses ini bagi masyarakat, lantas bagaimana dok cara penanggulangan kebiasaan buang air besar sembarangan dari masyarakat, dan bagaimana cara upaya untuk meminimalisir dampaknya apabila BABS ini masih sering dilakukan oleh masyarakat dok? Nah, sebenarnya cara yang paling utama adalah kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat. Kita harus meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwa tinja yang dibuang tidak sesuai dengan aturan, atau tinja atau kotoran yang dibuang dan masih bisa diakses oleh makhluk hidup lainnya, itu dapat menyebabkan penyakit, ya, dan itu dapat menzolimi masyarakat luas. Itu adalah cara utama untuk mengurangi kebiasaan buang air besar sembarangan. Begitu masyarakat mengetahui bahwa buang air besar sembarangan itu jelek, maka kita harus menilai, ya, apakah masyarakat tersebut ingin berubah atau tidak. Ya, jika masyarakat tersebut ingin berubah, maka dia dapat mengupayakan pembuangan tinja yang baik dan sesuai dengan aturan. Ya, bagaimana caranya? Ya, tentunya kita tidak bisa memaksakan untuk pembangunan septic tank mandiri, ya, apabila lahannya terbatas ataupun dananya kurang. Tetapi setidaknya masyarakat bisa setelah mengetahui bahwa membuang air besar sembarangan itu buruk, masyarakat bisa mengupayakan adanya septic tank komunal. Jadi septic tank yang digunakan oleh beberapa kepala keluarga sekaligus, ataupun dapat mengupayakan pengadaan dana melalui cara-cara yang lain. Sebenarnya itu adalah cara penanggulangan menurut saya.